sedikit menyaksikan bagaimana perjalanan kisah hidup kesaksian saya sampai saat ini, sejak 2005 sampai sekarang, atau sampai saya pertama kali berjumpa dengan mengalami pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya dari latar belakang Kristen, turun temurun dari keluarga Kristen, tetapi saya punya perjalanan yang begitu istilah masa lalu saya begitu suram, tetapi saya mau bersaksi sedikit, menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup saya dari sejak saya mengenalnya dengan benar, pengenalan keseluruhannya dari segala sisi tentang Tuhan. Dari anak yang 4 bersaudara, saya anak yang pertama, bertumbuh di keluarga Kristen, daerah Kristen, kantong Kristen, yang dimana hampir mayoritas provinsi itu Kristenannya, populasinya begitu besar. Sampai saya mau cerita perjalanan sedikit, di mana masa lalu saya di saat saya bertumbuh dalam kekristenan, saat masa kanak-kanak, di saat usia masih masuk belasan, 11 tahun, saya mulai mengenal namanya kejahatan, dunia gelap. Perjalanan saya dari tempat ke tempat, pindah dari tempat ke tempat ke tempat yang lain, dari punya keluarga, tapi papa, mama, orang tua selalu menitipkan kami kepada keluarga-keluarga. Hampir kami semua seperti itu. Saya dititipkan kepada kakaknya mama, dan kami semua seperti itu dilakukan sampai ada saya. Di satu titik di mana saya masuk SMP di tahun 1995. Saat itu saya harus dipindah dari satu keluarga ke satu keluarga yang lain. Pernah di rumah keluarga papa, itu kakek yang hidup benar-benar dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa ketika saya berada di situ pun menjamin kalau saya akan mengalami pertumbuhan rohani. Justru di satu sisi tempat itu, daerah itu, terus saya semakin mengenal kejahatan dari SMP. Saya mulai kenal dengan pertama kejahatan dengan minuman keras. Karena waktu saat itu di NTT, kalau saya enggak bisa membawa diri kepada lingkungan di luar, saya nggak akan dapat teman. Jadi di satu titik saya terjerumus kenakalan remaja saat itu cukup. Kalau orang tahu Kupang di tahun 90-an, angka kejahatan begitu tinggi. Saya masih kanak-kanak saat itu, tapi saya sudah mengenal kejahatan. Saya berada di dunia gelap. Saya mulai mengerti apa itu dunia kejahatan, minuman keras, berbagai macam alkohol yang saya konsumsi. Semakin bertambah remaja, makin usia makin bertambah, kenakalan tingkat saya juga makin bertambah. Terjerumus dalam kehidupan seks bebas, mengetahui tentang pornografi, banyak kejahatan. Di satu titik, satu saat 96-97 Papa meninggal. Jadi kami harus
perubahan sekali. Papa meninggal, mama cuma seorang diri, ya mungkin dia selalu bergantung kepada papa. Yang kepergian papa, mama harus pindah ke satu kota di ibu kota Jakarta, dan kami nggak tahu apa keberadaan dia di sana. Satu titik mama ada di Jakarta, kami terlantar semua. Kami ada di keluarga mama, tetapi keberadaan kami nggak pernah ada di rumah mereka. Kami terbentuk di jalan. Saya sendiri pribadi hidup di jalan dengan adik-adik. Kami pindah dari satu tempat ke satu tempat, dari tempat yang namanya berada dari pindah ke RSS, siapa ya, orang-orang di RSS mungkin tahu sampai saat ini siapa saya, latar belakang saya, bagaimana kisah hidup saya terekam semua di sana. Orang masih hidup, mereka tahu mengenai perjalanan hidup saya. Sampai saya harus lagi ke Oeba, daerah yang namanya di daerah Sumur Teden situ. Gitu juga ya, berbagai tempat pindah-pindah karena hidup saya di jalan. Jadi terbentuk karakter saya di jalan. Dan sesering kali saya berhubungan terus dengan aparat kepolisian karena kejahatan kriminal yang saya lakukan. Setiap hampir sesering kali saya ada di kantor polisi, ya, karena kejahatan yang saya sering lakukan, ya, masuk keluar. Yang paling lama di satu itu di tahun 2003. Saat 2003, saat 2002 saat di RS Osapa, di SMA itu saya dari mencoba mengkonsumsi satu sejenis narkoba, itu ganja, dan tangkap di situ. Saya cukup lama dan sampai sekarang yang menangkap kami ya teman, artinya yang sama-sama ditangkap itu adalah salah satu istilahnya ya lebih tertua dari saya. Dia masih hidup sampai sekarang, namanya Tom. Ya, saya kenal dia di RSS saat dia dari Jakarta. Kenal juga di situ di RSS. Ya, umur kami sangat jauh. Tetapi itulah saya, di saat itu saya suka bergaul yang paling umur beda-beda jauh, hampir 10 tahun. Bisa melebihi dari belasan tahun. Saya yang paling kecil. Jadi saat itu saya kenal dunia narkoba. Kami ditangkap ya, saat subuh. Setelah penangkapan kami 3 orang diambil pukul 2 malam oleh Polres Kupang, dan saya cukup lama, masih pelajar, saya merasa cukup lama sekali berada, karena biasa saya cuma tangkap setelah 2 hari keluar, tapi itu cukup lama buat saya, sebulan ya masuk di situ, karena saya masih sekolah SMA. Itu saya sebulan masuk, tapi mana pelajar, saya keluar wajib lapor ya, setiap hari Jumat kami sidang sering lapor. Nah, itulah kisah perjalanan saya sampai satu titik saya tamat, dan saya nggak tahu mau ngapain, nggak punya arah tujuan hidup yang jelas, karena saya cukup ya menjadi buah pikiran seperti stres. Saya bilang, mama udah nggak ada, kami hanya ada ya siapa sih yang bisa menenangkan, hanya teman-teman sahabat yang selalu pengertian, tapi mereka bukan sahabat karib sih, tapi bukan sahabat yang apa ya, membimbing kami kepada kebenaran, tetapi sahabat yang sama, mana bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita, bahwa Tuhan mau bawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Itu tergantung kita. Tuhan selalu merencanakan kita punya masa depan yang baik.
tetapi yang membuat kita masa depan kita tidak baik itu karena kita sendiri. Ya, mari belajar melihat Tuhan, bahwa lihat Tuhan dengan seutuhnya, sepenuhnya, bahwa Dia Tuhan yang penuh kasih dan juga penuh keadilan. Dan saya percaya kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, apalagi di tengah-tengah dunia sekarang ini sedang bergejolak dengan COVID-19, tapi jangan sampai wabah COVID-19 itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Ya, saya waktu buat yayasan ini benar-benar lagi dunia lagi digoncang dengan COVID-19, tapi tidak menghalangi saya dalam 1-2 bulan 3 bulan ini saya mempersiapkan semuanya, ya, membuat badan hukumnya, izin semua, karena saya tidak mau asal sembarang bergerak. Karena apalagi kasus-kasus ini sekarang orang merasa bahwa penculikan organ tubuh manusia. Nah, saya nggak mau ketika saya mengambil setiap orang-orang gila di jalan, mereka kan berpikir seperti itu. Jadi saya nggak suka sebenarnya melaporkan ini seperti ini, karena saya pikir cukuplah Tuhan yang tahu. Tetapi saya ada di bawah negara penuh dengan peraturan, ya, dengan ada hukum. Ya, saya nggak bisa dengan cara saya sendiri, nggak bisa. Tapi hari ini puji Tuhan saya bisa melakukan semua itu, dan atas izin Tuhan semua izin boleh saya dapatkan dari berbagai instansi, ya, pemerintah yang ada di Kalimantan Barat. Dan inilah hidup saya ingin bahwa hidup ini singkat. Saya ingin bahwa apa yang saya buat hari ini saya bisa mewarisi kepada anak saya, bahwa Bapak bisa seperti ini semua karena Tuhan. Nah, supaya anak saya tahu bahwa, supaya dia tahu bahwa dia bisa seperti sekarang karena Papa punya masa lalu yang kelam, dan bagaimana Papa bisa buat dia sampai sekarang itu semua karena Tuhan. Nah, itu aja sih saya pingin. Anakku melanjutkan apa yang saya kerjakan, karena saya percaya warisan yang paling terpenting bukan soal harta, tetapi kebenaran itu. Ya, itu aja sih. Ya, demikian singkat video saya. Kiranya video ini bisa memberikan inspirasi atau merangsang anak-anak muda sekarang bahwa mari hidupmu apa yang mau kau buat, ya. Nah, demikian.